menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Ustadz David SAG, dan ini merupakan guru TTQ SMP Islam Cendekia Faya. Baik, kita langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz untuk pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya. Ini materi kita mengenai dunia hanya sarana bukan tujuan utama ya Ustadz ya. Betul itu. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz David di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090, dan kami informasikan siaran ini secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan Ustadz David memberikan materi mengenai dunia hanya sarana bukan tujuan utama. Silakan Ustadz. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kesempatan pada pagi hari yang penuh barokah ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi rawahil Tabrani, man sa'a 'ala iyalihi fa huwa fi sabilillah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang semoga saya dan juga Mbak Bella dan segenap para pendengar sekalian dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran pemberian nikmat, karunia, taufik, serta hidayah yang begitu banyak kita terima pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, dan itu semua wajib kita syukuri dengan seringan-ringannya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat pula kita lakukan dengan cara-cara yang lain, yakni menyempurnakan ataupun memperbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang harus senantiasa kita jaga, karena sejatinya iman seorang manusia, iman seorang anak Adam itu umumnya naik dan juga turun. Maka daripada itu, fungsi daripada mimbar-mimbar, kegiatan-kegiatan, serta acara-acara seperti yang kita bersamai pada kesempatan kali ini untuk saling mengingatkan pada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, salawat teriring salam dan intinya kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat perjuangannya bersama para sahabatnya kita dapat merasakan manisnya syariat, iman dan Islam. Dan semoga kita semua, siapapun kelak
akan diakui sebagai umatnya yang datang dari akhir zaman. Karena pengakuan dari baginda Nabi Muhammad SAW ini bukanlah hal yang sepele, namun akan berdampak sangat luas pada keberlangsungan perjalanan hidup kita sedari dunia ini hingga pada alam-alam selanjutnya. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin sekarang dalam keadaan perjalanan, mungkin hari ini weekend ya Mbak Dela. Jadi ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang sedang dalam ujian, ada juga yang dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, daripada itu, sesuai dengan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, ialah dunia hanya sebagai perantara, bukan tujuan utama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wa qul i'malu fasayarallah, dan katakanlah, qul i'malu, bekerjalah kamu, fasayarallah, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Amalukum wa rasuluh wal mu'minun, begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Wasaturuddu, dan orang-orang, dan kamu akan dikembalikan. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib, alimil ghaib, mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. Bekerja adalah bagian daripada tanggung jawab manusia, terlepas dari gendernya, muslim ataupun muslimah. Dan setiap usaha yang dilakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja di dunia ini bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mendapatkan, atau bisa dibilang untuk mendapatkan penghidupan di dunia ini, tapi juga merupakan wujud tanggung jawab manusia, kita semua sebagai makhluk yang diberi amanah untuk menjadi khalifah di dunia ini, sekaligus menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua hidup ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah Allah ciptakan jin dan juga manusia illa liya'budu, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana cara kita memanfaatkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat keduniawian tapi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah usaha yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, tersimpan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika apa? Jika dilandasi dengan niat yang baik. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam potongannya itu, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amal itu tergantung daripada niat. Tidak ada jeripayah yang sia-sia. Karena Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Karena setiap usaha akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
penuh dengan keadilan. Sebagaimana At-Taubah tadi, ayat 105. Oleh karena itu, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, penuh tanggung jawab, bukan hanya mendatangkan hasil dunia, tetapi juga menjadi bekal berharga di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa jika kita, para pendengar sekalian, memiliki sebuah usaha? Contoh, memiliki sebuah usaha, memiliki perusahaan, atau memiliki sebuah perniagaan. Nah, ketika kita memiliki karyawan yang rajin, ulet, jujur, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita amanahkan, apa yang kita rasakan? Tentu, kita akan merasakan kepercayaan. Kita akan memberikan ia kepercayaan, dan kita juga akan memberikan sesuatu yang bahkan di luar daripada perjanjian tersebut, karena tanggung jawabnya, karena kebaikannya, karena kejujurannya dalam bekerja. Nah, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha dari segala maha. Maka sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pekerjaan-pekerjaan dunia ini, Allah itu selalu membalaskan kepada sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Niscaya dia akan dibukakan jalan keluar baginya. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan sedikit, bukan berarti menyamakan Allah dengan sifat makhluknya, tapi kita ini adalah cerminan daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ketika seorang karyawan yang bertanggung jawab, yang baik, yang mengerjakan segala sesuatu urusan pekerjaannya dengan baik, lalu dipermanis dengan akhlak yang bagus, lalu dipermanis dengan tanggung jawab dan juga kejujuran, maka bukan tidak mungkin seorang pemilik perusahaan, seorang owner akan memberikan bonus, akan memberikan kebaikan-kebaikan yang di luar perjanjian pekerjaannya. Maka demikian juga Allah yang maha dari segala maha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa hasbuh. Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah Ta'ala akan cukupkan keperluannya. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah yang maha menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan atas segala sesuatu. Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita semua, bagi yang ingin mengkonversi kegiatan-kegiatan duniawinya, mencari rezekinya, pekerjaannya kepada kebaikan-kebaikan akhirat ataupun pahala, maka Allah Ta'ala siapkan kebaikan yang luar biasa, khususnya bagi kita para kaum Adam ataupun laki-laki yang sedang bekerja. Apapun pekerjaan kita, selagi halal dan juga thayyib, halal dan juga baik, maka kerjakan dan niatkan dengan baik untuk mencari nafkah bagi keluarga kita, bagi anak dan juga istri kita. Baik. Begitu pula. Halo Ustadz David. Oke. Baik, Ustadz David, kita sambil Ustadz memberikan materi, kita terima telepon dulu Ustadz ya. Boleh. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kami di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Bu? Sama Ibu Siti Aisyah di Tangkelapa, Mbak. Bu Siti Aisyah di Talang Kelapa. Ada Ustadz David, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz.
Sehat Ustadz, kabarnya Ustadz? Ditanyain Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan Bu. Ya, ini satu pertanyaan saya, Pak Ustadz ya. Bagaimana manusia ini dia sembahyangnya tekun, ibadahnya tekun, tapi dia sering bohongi kita, sering menyakiti kita. Jadi bagaimana kalau seandainya saya itu membalasnya? Mendoakan apa saya sama dia? Nah itu aja saya Baik. minta penjelasan Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Oke, boleh Mbak Dela dibantu? Pertanyaannya tadi ialah bagaimana ketika orang itu Menzolimi diri kita. dia sholat, dia beribadah dengan baik, tapi menyakiti orang lain. Bagaimana kita harus membalasnya Ustadz? Apakah kita boleh mendoakan orang tersebut atau seperti apa Ustadz? Oke, baik Ibu yang bertanya tadi yang dari Talang Kerapa. Saya ucapkan terima kasih dan semoga senantiasa Allah Ta'ala berikan kekuatan dalam menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah Ibu, pada kesempatan kali ini yang perlu kita pahami yang pertama ialah yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu secara spesifik, tapi dapat ditafsirkan sebagai sebagai beribadah kepada Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah daripada yang fahsya dan juga yang munkar. Maka apabila di mata kita melihat orang lain beribadahnya bagus, perbuatannya bagus, tapi sering menyakiti orang lain, maka sesungguhnya ibadah-ibadah orang tersebut Ibu, mungkin yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibu itu adalah amal-amal yang baik. Namun setiap orang itu punya aib, punya keburukannya masing-masing. Nah, jadi daripada itu Ibu, walaupun jangan pernah kita menilai orang lain dari apa yang hanya tampak di mata kita. Di mata kita mungkin Allah Ta'ala tutupi aib-aibnya, tapi di belakang kita tidak pernah tahu. Nah, maka daripada itu jangan salahkan sholatnya. Jangan salahkan ibadahnya. Oh, orang ini ibadah nih, bagus nih, tapi masih berperilaku yang tidak baik. Nah, berarti ada sesuatu, ada something dalam ibadah tersebut. Dan itu murni kebodohan individu tersebut. Tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah keagamaannya. Itu semua murni dari watak aslinya. Nah, jadi daripada itu, ibadahnya bagus, tapi perbuatannya yang tidak perlu kita hiraukan. Karena apa? Karena tujuan kita hidup di dunia ini, seperti yang ayat yang saya bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak perlu kita pedulikan, kecuali kalau perbuatan jahatnya kepada kita sudah menyangkut fisik dan juga keamanan kita, itu baru boleh kita lawan, boleh kita pindah atau hijrah, boleh juga kita laporkan kepada pihak yang berwenang, RT atau polisi dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya sekedar perbuatan, perkataan yang menyinggung hati yang tidak enak didengar, maka cukup diamkan saja. Karena apa? Karena Allah maha melihat lagi maha pendengar. Mungkin dari ujian-ujian yang melalui lisan ataupun perbuatan orang tersebut, mungkin dari dia itu adalah wasilah penghapusan dosa-dosa kita di masa lalu. Ataupun itu Allah Ta'ala jadikan sebagai ladang pahala untuk kita senantiasa bersabar atas ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Jadi seperti itu ya Ibu. Yang pertama yang kita lakukan, kalau hanya sekedar perkataan ataupun perbuatan yang menyinggung hati, menyakiti telinga ketika didengar, maka cukup sabar, doakan yang terbaik untuknya, anggaplah itu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dia, ataupun penambahan pahala melalui pembicaraan-pembicaraan yang kurang baik didengar. Tapi kalau sudah menyangkut fisik, rumah ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah merugikan kita berskala besar, maka Ibu wajib bereaksi, seminimalnya menolak ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang.
Mungkin itu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali Ustadz ya di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu, silakan, ada Ustadz David pagi hari ini. Pak Azari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak saya mau tanyakan, bagaimana cara kita menyikapi anak yang telah berkeluarga, cara kita kasar, Bagaimana cara menyikapi anak yang telah berkeluarga, berkeluarga? ya, tetapi dia kasar dengan kita, Oh, kasar dengan orang tua. ya. Baik, segitu saja Pak Azari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya, bagaimana cara kita menyikapi anak yang Sudah berkeluarga tapi kasar terhadap kedua orang tua. oh, baik. Di dalam Al-Qur'an Bapak Azhari di Sekayu ya, Bapak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu sudah menuturkan bagaimana cara kita berperilaku kepada kedua orang tua. Qul lahum ma'uf. Janganlah kamu berkata saja, itu sudah tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, Bapak, yang perlu kita garis bawahi dan segenap para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, perilaku kasar tersebut, Bapak, apalagi menyangkut orang tua dan juga anak, saya secara pribadi tidak bisa langsung menjudge kepada memberikan hukuman, memberikan fatwa kepada seorang anak tersebut yang berperilaku kasar. Karena sudah pasti, segala sesuatu itu punya faktor-faktor penyebab. Nah, faktor-faktor penyebab inilah yang menjadikan suatu karakter, yang menjadikan suatu perbuatan itu terjadi. Nah, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita jadikan tanda tanya, mari sama-sama kita bertanya Bapak kepada diri kita pribadi terlebih dahulu. Apakah kita sudah baik kepada anak? Apakah tingkah laku kita sudah baik untuk dicontoh oleh anak-anak kita? Apakah ilmu yang kita ajarkan? Ya, kalau orang yang tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar Al-Quran, dia tidak mungkin tahu bahwa berkata kepada orang tua itu tidak boleh. Tapi kalau dia tidak belajar agama, tidak tahu ayat tersebut, maka dia melakukan hal tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, jika anak Bapak sudah berbuat seperti itu, mungkin dia belum tahu. Mungkin dia belum tahu dan harus Bapak? Harus senantiasa diingatkan. Diingatkan dengan cara terbaik yang tidak mempermalukan dia. Mau itu anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan, maka harus diingatkan ataupun melalui lisan orang-orang yang dihormatinya. Karena perbuatan kasar ini Bapak di setiap daerah, di setiap budaya berbeda. Ya, berbeda. Karena kalau di kita, khususnya di Sumatera Selatan, ya, orang yang kentut itu di depan orang tua itu sudah perbuatan yang kasar. Ya. Kalau dia sendawa, itu perbuatan yang biasa. Tapi berbeda di tempat lain. Di Arab, orang yang sendawa itu lebih tidak sopan daripada orang yang kentut. Nah, perbedaan-perbedaan hal inilah yang perlu kita maklumi di awal. Kita maklumi dulu dan senantiasa didoakan Bapak. Itu yang paling penting. Yang pertama dimaklumi, kalau bisa dinasehati melalui lisan orang lain yang diseganinya. Dan yang terakhir jangan lupa Bapak, didoakan. Karena hidayah, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak lain dan tidak bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikanlah pula kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa kepada Allah, mohon petunjuk, mohon hidayah atas anak Bapak tersebut dan atas Bapak serta keluarga Bapak umumnya. Jadi seperti itu Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Zari di Sekayu di 369977 dan kami informasikan saat ini 44 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin ya. Iya,
Ya, silakan Bunda, ada Ustadz David pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak Ustadz, dunia kan sementara bukan tujuan utama. Berarti ada tempat lain yang akan kita tuju gitu Pak Ustadz ya. Nah, untuk menuju tempat tersebut kita kan butuh persiapan. Jadi apa yang harus kita persiapkan untuk menuju tempat yang kekal dan abadi yang akan kita tuju gitu Pak Ustadz. Baik, Ya. persiapan apa yang harus kita persiapkan untuk dunia yang kekal dan abadi tersebut ya? Iya. Baik, segitu saja Bunda. Ya itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Oke, persiapan menuju tempat yang kekal dan abadi. Maksudnya tempat yang kekal dan abadi ini mungkin akhirat. Iya. Bu Ida. Iya, mungkin di akhirat. Jadi Bu Ida, nah sesuai dengan tema kita, tema ini saya tentukan sudah sangat umum sekali. Sudah sangat umum sekali. Maksudnya itu mencakup hal yang sudah sangat luas sekali. Nah, tema ini saya sampaikan dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Karena kita gunakan segala macam bentuk kegiatan, aktivitas kita di dunia ini semoga dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bekerja, Bu Ida, mungkin jualan atau ataupun bekerja di rumah. Bekerja di rumah maksudnya ibu rumah tangga memasak untuk suami, mempersiapkan anak-anak. Nah, jangan lupa untuk diawali dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita mengerjakan perkara dunia tapi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap pekerjaan inilah yang akan jadi bekal bagi diri kita karena bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bu Ida, bekal itu Ibu bukan hanya dapat kita kumpulkan di atas sejadah saja. Orang terkadang berpikir, umumnya berpikir ibadah itu mengumpulkan bekal ke akhirat itu hanya terfokus di dalam masjid dan di atas sejadah saja. Namun pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwasanya bukan hanya di atas sejadah dan di dalam masjid ataupun hanya memelintir tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara-perkara dunia, mencari nafkah, bekerja, berbakti kepada suami, selain itu mendidik anak kita, dan itu dapat dikonversi menjadi pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bekal-bekal tersebut sudah pasti yang paling penting ialah sholat. Sholat. Karena sholat itu adalah amal yang paling utama, yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat ini harus senantiasa kita pelajari karena untuk menyempurnakan ibadah sholat, maka sholat inilah yang mencegah dari perbuatan-perbuatan fasya dan mungkar tadi dan akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan baik selanjutnya. Jadi yang pertama Ibu, yang harus kita siapkan memperbaiki sholat kita dan kita optimalkan apa yang ada pada diri kita untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, dalam menjalani roda kehidupan ini selalu kita sandarkan kepada Allah. Akan tetapi manusia ini lebih ulangnya Ustadz ya. Pertanyaannya, dalam menjalani roda kehidupan ini selalu kita sandarkan kepada Allah. Akan tetapi manusia ini labil. Adakah caranya menyandarkan kepada Allah agar selalu kita istiqomah Ustadz? Mohon penjelasannya dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Oke, Pak Romli. Jadi ini Pak Romli, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man amsa kallan min amali, man amsa kallan min amali, yadihi amsa maghfuralah." Man amsa, barang siapa, kalla min amali, yang sore harinya Bapak merasa letih,
ya, merasa letih karena amali, karena perbuatannya, karena pekerjaannya mengcari nafkah, yadihi amsa maghfurolah, ya, karena mencari nafkah yang halal, yang baik, maka ia diampuni dosanya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, jadi Bapak, dalam menjalani kehidupan dunia ini Bapak, itu sudah menjadi fitrahnya manusia, sudah menjadi selayaknya seorang manusia di akhir zaman khususnya. Karena kita tidak menyaksikan langsung akhlak Nabi Muhammad, kita tidak belajar bersama dengan para sahabat, kita juga tidak pernah sempat duduk taklim bersama dengan tabi'in ataupun tabi'in, dan kita juga tidak memiliki tingkatan keimanan setinggi dengan imam-imam kita seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Maka Bapak, naik turunnya iman ini adalah sesuatu yang normal dirasakan, yang manusiawi dirasakan oleh manusia, khususnya kita sebagai sebagai umat akhir zaman. Lalu, apakah kita harus kalah dari rasa naik dan turunnya iman ini? Jawabannya tidak, Bapak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita harus senantiasa mengusahakan yang terbaik atas diri kita, atas keimanan kita. Nah, yang dikatakan istiqomah ini Bapak, bukan berarti kita ini lepas dari seluruh perbuatan jahat, lepas dari seluruh perbuatan yang kita anggap salah. Tapi istiqomah ini Bapak, bisa kita artikan sementara waktu. Nah, dalam artian sementara waktu ya Bapak. Kita istiqomah ini Bapak bukan berarti lepas dari segala perbuatan buruk. Bukan berarti kita harus meninggalkan segala perbuatan dunia ini, bukan. Tapi kita mulai istiqomah dari hal-hal kecil terlebih dahulu Bapak. Contoh, yang biasanya kita hanya sholat ini, contoh sholat. Yang biasanya kita sholat hanya mengerjakan yang wajib saja, coba ditambah untuk sholat sunnah rawatibnya. Lalu istiqomahkan rawatib ba'da qobliyah subuh, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah, itu coba kita istiqomahkan. Nah, istiqomahan inilah yang akan menuntun kita pada perbuatan-perbuatan baik. Karena kita tidak mungkin menyangkal. Karena di dalam diri kita ini Bapak, Allah Ta'ala titipkan hawa nafsu dan juga akal pikiran. Itulah kenapa manusia ini derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat karena mampu mengalahkan hawa nafsunya. Dan derajat kita manusia ini Bapak bisa lebih rendah daripada hewan, daripada binatang, lebih rendah karena ia dititipkan akal dan pikiran namun tidak digunakan, lebih mengikuti hawa nafsunya. Ia lebih rendah daripada hewan ataupun binatang Bapak. Nah, hal tersebutlah yang dapat menjadikan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan akal dan juga hawa nafsu ini, fungsinya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terpeleset kepada hal-hal yang buruk, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, sampai akhir ayat itu. Bapak, untuk senantiasa apabila kita berbuat dosa, untuk senantiasa berbuat zalim, untuk senantiasa cepat-cepat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Jadi ketika kita terpeleset, cepat-cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan keistiqomahan kita. Mungkin seperti itu Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz David, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup lanjutan Ustadz dengan tema kita dunia hanya sarana bukan tujuan utama. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela. Jadi Bapak Ibu hadirin pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dilimpahi pahala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah khususnya yang halal merupakan kewajiban sekaligus bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rezeki yang kita peroleh dengan cara yang baik akan membawa keberkahan, ketenangan hati, dan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebaliknya,
menjauhi yang haram adalah upaya menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak moral dan menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Ya, apa yang kita cari di dunia ini selain daripada ketenangan dan kenyamanan? Percuma kita punya rumah yang bertingkat-tingkat tapi badan kita tidak sehat, tidak akan ada gunanya. Maka ketujuan utama kita hidup di dunia ini nyaman dan juga tenang dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpegang pada prinsip halal dan haram tersebut, seseorang tidak hanya menjaga kehidupannya di dunianya, tetapi juga mempersiapkan bekal terbaik menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan kepada diri saya pribadi khususnya, ya, dan juga kepada segenap para pendengar sekalian, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, zikrullah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi kalau tidak mau rugi, jangan jadikan dunia ini di dalam hati kita. Tapi jadikanlah dunia ini cukup di genggaman kita, cukup dalam penglihatan kita. Tapi di hati kita, di pikiran kita, tetap kita utamakan zikrullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kita semua untuk bertakmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saling menasihati, saling mengajak pada yang ma'ruf dan saling mencegah, mengingatkan dalam perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Mbak Dela sebagai penutup. Baik, terima kasih banyak Ustadz David untuk waktunya bersama Persatu hari ini. Semoga di lain waktu kesempatan kita bisa berdialog lagi Ustadz ya dengan tema materi lainnya Ustadz ya. Iya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar telah tadi bersama Ustadz David SAG, merupakan guru TTQ SMP Islam Cendekia Fahia. Dan untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa Anda dengarkan YouTube kami ya, siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan Warta Berita Sepekan. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk